10.22.010. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis mengenai materi Jidal Al-Quran. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang Jidal Al-Quran. Jidal berasal dari kata jadala yujadil atau jidalan, yang berarti debat, argumentasi, atau diskusi yang mengandung unsur saling membantah. Dalam konteks Al-Quran, jidal merupakan metode dakwah atau komunikasi ilmiah yang menggunakan untuk menyampaikan kebenaran Islam secara rasional dan logis. Latar belakang munculnya jidal dalam Al-Quran adalah banyaknya penolakan, keraguan, dan tantangan terhadap ajaran Islam dari kaum musyrik, ahlu kitab, dan kelompok lainnya. Diperlukan perdebatan logis dan argumentatif untuk menyampaikan risalah Islam secara bijak dan persuasif. Islam menghargai akal dan mendorong penggunaan hujalah atau argumen dalam menyampaikan kebenaran. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu definisi dan ruang lingkup jidal Al-Quran. Definisi jidal Al-Quran adalah metode berargumentasi atau berdiskusi yang diajarkan Al-Quran untuk membela kebenaran, menjelaskan ajaran Islam, serta meluruskan pemikiran yang menyimpang melalui cara yang baik, rasional, dan sopan. Ruang lingkup jidal Al-Quran adalah dialog dengan kaum musyrik atau ahlu kitab, penegasan keesaan Allah dan kenabian, diskusi tentang hari akhir, wahyu, dan ajaran moral, penggunaan dalil logis dan historis, dialog dengan sikap hikmah dan mau'izah nasab. Yang berikut tujuan dan manfaat jidal Al-Quran. Tujuan jidal Al-Quran adalah menyampaikan kebenaran dengan pendekatan rasional, meluruskan pemahaman yang salah atau menyimpang, membela ajaran Islam dari tuduhan atau fitnah, menjalin dialog lintas agama dan budaya dengan eka. Manfaat jidal Al-Quran adalah membentuk masyarakat berpikir kritis dan ilmiah, membangun toleran dengan sikap terbuka, memperkuat keimanan melalui pemahaman yang mendalam, menjadi metode dakwah yang efektif di masyarakat. Ikut adab jidal dalam Al-Quran. Al-Quran menekankan bahwa berdebat harus dilakukan dengan adab dan akhlak mulia, antara lain dengan hikmah atau kebijaksanaan. Surah An-Nahl ayat 125. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Tidak merendahkan atau menghina lawan debat, menghindari debat kusir dan provokatif, mengutamakan kebenaran bukan kemenangan pribadi, dan mengakui kebenaran jika memang lawan yang benar. Contoh jidal dalam sejarah Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog rasional dengan Raja Namrud. Surah Al-Baqarah ayat 258 tentang Tuhan dan kekuasaan. Nabi Muhammad SAW berdialog dengan kaum Quraisy, Yahudi, dan Nasrani terkait keesaan Allah dan kenabian. Perdebatan sahabat seperti Abdul bin Abbas saat berdialog dengan Khawarij yang dilakukan dengan dalil Al-Quran dan logika, dan Imam Ghazali dan ulama lainnya melakukan jidal dengan kelompok filsuf zindik dan orientalis untuk memperkuat akidah keislaman. Berikut tantangan jidal Al-Quran di era modern. Yang pertama, dominasi media sosial, seperti banyak debat yang tidak ilmiah, penuh hoaks, dan memicu konflik. Kedua, kurangnya adab dalam berdialog, seperti munculnya debat yang menghina agama lain atau sesama muslim, minimnya pemahaman mendalam tentang Al-Quran. Ketiga, polarasi pemikiran keagamaan dan politik. Dan yang terakhir,
tafsir. Yang kedua, membangun budaya diskusi yang sehat dan sopan. Yang ketiga, menggunakan media digital secara bijak dan untuk berdakwah. Keempat, mempersiapkan generasi muslim yang argumentatif dan beradab. Dan yang terakhir, mengedepankan persatuan dan menghindari debat yang memecah belah umat. Baik, sebelum saya menutup video presentasi saya, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan jidal Al-Quran dan mengapa metode ini digunakan dalam dakwah Islam? Jidal Al-Quran adalah metode berargumentasi atau berdiskusi yang diajarkan dalam Al-Quran untuk menyampaikan kebenaran Islam secara rasional, logis, dan sopan. Metode ini digunakan karena dalam berdakwah, Rasulullah dan para nabi menghadapi berbagai tantangan, penolakan, serta keraguan dari berbagai pihak. Jidal menjadi pendekatan yang efektif untuk menjelaskan ajaran Islam dengan hujah yang kuat dan dapat diterima oleh akal. Pertanyaan yang ketiga, berikan satu contoh jidal yang dilakukan oleh Nabi dalam sejarah Islam. Salah satu contoh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdialog dengan Raja Namrud sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Nabi Ibrahim menggunakan logika dan hujat yang tajam untuk menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa atas hidup dan mati, bukan manusia seperti Namrud. Pertanyaan keempat yaitu, apa saja tantangan jidal Al-Quran di era modern dan bagaimana cara menyikapinya? Salah satu tantangan jidal Al-Quran adalah debat yang tidak ilmiah dan di media sosial, minimnya adab diskusi, serta rendahnya pemahaman terhadap Al-Quran. Cara menghadapinya adalah dengan meningkatkan literasi Al-Quran, membangun budaya diskusi yang santun, dan memanfaatkan media digital secara bijak untuk menyampaikan dakwah argumentasi yang kuat dan berakhlak. Pertanyaan terakhir, apa bahaya jidal yang tidak sesuai dengan adab Islam? Jidal yang tidak sesuai dengan adab Islam dapat menimbulkan kesombongan, permusuhan, dan sikap merasa paling benar. Hal ini justru menjauhkan orang dari kebenaran, karena debat dilakukan dengan emosi bukan dengan hikmah. Selain itu, jidal yang buruk bisa menimbulkan perpecahan dan menghilangkan ukhuwah antara sesama. Islam mengajarkan agar debat dilakukan dengan cara yang baik, sopan, dan penuh hormat, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 46.